Pria ini tidak pernah menonton TV. Karena itu, begitu membeli TV baru, ia langsung membongkarnya menjadi beberapa bagian, lalu melemparkannya dari lantai 35 gedung yang tinggi, karena ia terjebak di gedung kosong tersebut. Ia berharap suara benturannya akan membuat satpam menoleh ke atas. Namun saat itu satpam terlalu sibuk mendengarkan radio, sehingga tidak menyadari apapun. Malam pun tiba, tetapi tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Saat itulah ia sadar betapa mahal harga yang harus dibayar, karena membeli apartemen yang paling murah. Untuk meminta pertolongan, ia mengumpulkan pasta gigi dari kamar mandi, lalu menuliskan kata "tolong" di selembar kardus dan melemparkannya ke bawah. Namun angin kencang menerbangkannya hingga mendarat di atap. Ia membuat yang kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Tanpa terasa, seluruh pasta giginya habis, tetapi tetap tidak ada yang melihatnya. Kini ia hanya memiliki satu cara terakhir. Ia menekan lukanya, lalu menulis pesan meminta bantuan dengan darahnya sendiri. Kali ini kardus itu benar-benar sampai ke tanah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang sedang menjemur pakaian melihatnya. Begitu melihat pesan yang ditulis dengan darah, ia langsung menuju gedung tersebut. Namun satpam menghentikannya. Menurut satpam, gedung itu sudah kosong dan tidak berpenghuni selama 2 tahun terakhir. Karena tidak punya pilihan lain, wanita itu pun pergi dan harapan terakhir pria itu ikut hancur. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia mulai menendang pagar pembatas. Tiba-tiba sebuah rencana berbahaya muncul di kepalanya. Ia keluar ke sisi luar gedung tanpa perlindungan apapun. Namun ketika melihat ratusan meter jurang di bawahnya, jantungnya langsung berdebar ketakutan. Kini sudah tidak mungkin untuk kembali. Tantangan terbesarnya adalah melewati dinding licin di antara lantai-lantai gedung. Tidak ada tempat untuk berpijak. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan kedua tangannya untuk turun perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, seperti sebuah keajaiban, ia berhasil mencapai lantai 31. Keberhasilan itu membuat rasa percaya dirinya meningkat, sehingga ia mulai turun lebih cepat. Namun justru itulah kesalahan fatalnya. Saat melangkahkan kaki, ia menyadari bahwa di sana tidak ada pagar pembatas. Tubuhnya langsung tergantung di udara. Dengan panik, ia segera menarik tubuhnya kembali ke atas. Kini ia sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawanya. Ia melepas ikat pinggangnya, lalu mengikatkannya ke pagar sebagai pengaman sementara. Dengan bantuan itu, ia perlahan-lahan turun lagi. Saat itu seluruh tubuhnya menggantung di udara. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya kakinya berhasil mencapai pagar berikutnya. Namun masalah baru kembali muncul. Di lantai itu tidak ada balkon. Untuk mencapai ruangan, ia harus bergeser menyusuri sisi dinding. Di satu titik ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi pada detik terakhir ia berhasil meraih tepian dinding. Ia terus bergerak maju hingga akhirnya kakinya menginjak lantai 30. Ia menghela napas lega lalu mendorong pintu kaca. Namun pintu itu tidak terbuka. Ia mencoba lagi dan mendorongnya sekuat tenaga, tetapi tetap sia-sia. Kini hanya ada satu pilihan terakhir. Ia menendang pintu itu sekuat tenaga hingga kacanya pecah berkeping-keping. Dengan tubuh yang kelelahan, ia menyeret dirinya masuk lalu perlahan memutar gagang pintu. Kali ini pintunya terbuka. Selama masih ada harapan untuk bertahan hidup, tidak ada yang mustahil. Jika semangat juang pria ini menginspirasimu, jangan lupa berikan like pada videonya.